Namaku Arlina, usia 25 tahun. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidup kami sederhana, tapi hangat. Ayah sudah lama tiada, dan sejak itu, ibuku menjadi satu-satunya keluarga yang aku miliki. Ia sosok yang kalem, penuh pertimbangan, dan selalu mendoakanku agar mendapat pria yang bertanggung jawab, bukan hanya kaya. Aku bertunangan dengan Randy, pria yang tumbuh dari bawah. Kami sudah menjalin hubungan hampir 5 tahun. Ia bukan orang berada, tapi pekerja keras. Randy bekerja di sebuah perusahaan otomotif, sedang meniti karir dari level bawah. Setiap kali kami bertemu, selalu ada canda tawa, cerita mimpi, dan rencana masa depan yang kami bangun bersama, mulai dari rumah mungil, taman kecil, hingga nama anak-anak kami nanti. Kalau nanti kamu sukses, jangan berubah ya, kataku saat kami duduk di warung kopi dekat halte. Randy tertawa kecil. Aku gak akan berubah, Lin, tapi aku akan buat kamu berubah jadi istri Seo. Aku tertawa geli. Tak tahu apakah itu gurauan atau doa. Yang jelas, hidupku terasa tenang. Kami memang belum punya banyak, tapi aku percaya cinta kami cukup. Di rumah, ibuku sering mengingatkanku untuk bersyukur. Jangan lihat isi dompetnya, lihat isi hatinya. Begitu katanya, dan aku mengangguk. Karena ku tahu, Randy memang punya hati yang tulus. Hari itu, Randy datang membawa cincin baru. Ia ingin menabung lagi untuk hari pernikahan kami dan bekerja lembur demi tambahan uang. Sabarlah sedikit lagi, Lin. Tahun depan kita sah. Aku janji. Aku menatapnya lekat-lekat. Matanya jujur, senyumnya hangat. Dan untuk sesaat, aku merasa aku sudah memiliki segalanya. Tapi hidup, seperti yang sering ibu katakan, kadang memberi kejutan yang bahkan tak bisa kita bayangkan. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa kejutan itu akan datang dari seseorang yang paling kupercaya. Hari itu, aku diundang mewakili kantor kecil tempatku bekerja untuk menghadiri acara gala amal di Hotel Bintang 5. Sebuah kesempatan langka. Aku bukan siapa-siapa, hanya staf biasa di divisi pemasaran. Tapi karena bosku mendadak sakit, akulah yang dikirim. Aku mengenakan gaun pinjaman dari temanku, sederhana tapi bersih. Bahkan ibuku membantuku merapikan rambut. Sebelum aku berangkat, kamu cantik, Lin, tapi tetaplah rendah hati. Ya, dunia mereka bukan dunia kita, pesan ibu sebelum aku naik ojek online. Aku tak terlalu mengerti maksudnya, tapi aku mengangguk. Acara gala itu gemerlap lampu kristal menggantung megah. Para tamu mengenakan jas mahal dan gaun-gaun yang sepertinya lebih mahal dari motorku. Aku merasa asing, seperti potongan puzzle yang salah tempat. Lalu semuanya berubah ketika mataku bertemu dengannya. Adrian, Pak. Dia tidak seperti yang kukira. Bukan pria sombong yang suka pamer harta. Ia berdiri tenang, mengenakan setelan biru gelap yang terlihat rapi tanpa berlebihan. Saat ia tertawa kecil bersama beberapa tamu penting, ada sesuatu dalam auranya yang membuat semua orang memandangnya, termasuk aku. Tanpa kuduga, ia berjalan ke arahku. Jantungku berdebar. Mungkin ia hanya ingin lewat, tapi tidak. Ia berhenti tepat di depanku. Kamu bukan dari lingkungan ini? Ya, tanyanya pelan, dengan senyum yang tak menyinggung tapi justru terasa hangat. Aku gugup. Iya, saya cuma staf kecil yang dikirim bos saya ke acara ini. Gantinya dadakan. Dia tertawa, dan untuk alasan yang tak kupahami, tawanya membuatku ingin tertawa juga. Kamu kelihatan beda. Beda itu bagus. Itulah awalnya. Sepanjang malam, Adrian tidak berbasa-basi. Ia bertanya tentang keluargaku, pekerjaanku, bahkan tentang mimpi-mimpiku. Aku jarang merasa didengarkan sedalam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku ragu. Randy tidak pernah membuatku merasa serumit ini. Ketika acara usai, Adrian memberiku kartu namanya. Di belakangnya ada tulisan tangan. Jika suatu hari kamu ingin melihat dunia yang lebih besar, hubungi aku, Adrian. Aku pulang malam itu dengan langkah bingung. Di rumah, ibu menungguku di ruang tamu. Ia tersenyum lega saat aku datang. Capek? Ya, dunia mereka melelahkan. Kan, aku mengangguk. Tapi bukan karena lelah. Aku mengangguk karena hatiku resah. Sejak malam itu, pandanganku mulai berubah. Aku hanya belum tahu bahwa dunia yang kutemui malam itu akan menelan segalanya yang pernah kuanggap berharga. Sejak malam gala itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Senyum Adrian, cara bicaranya, bahkan tulisan tangannya di balik kartu nama itu terus muncul di kepalaku. Aku tahu aku salah. Randy adalah tunanganku, tapi rasa penasaran ini tumbuh seperti bunga liar, tak bisa kuabaikan.
3 hari setelah acara itu, Adrian menghubungiku. Ia mengajakku makan siang. Aku sempat ragu, tapi suara hatiku terlalu keras untuk ditolak. Aku pergi beralasan kepada Randy bahwa aku ada urusan kantor mendadak. Kami makan di restoran yang menghadap danau. Tak ada yang mewah berlebihan, tapi semuanya terasa berbeda. Adrian bukan hanya CEO sukses, tapi juga pria yang bisa membuat dunia terasa pelan saat ia memandangmu. Aku jarang tertarik pada seseorang, Arlina, tapi kamu berbeda. Kamu punya cahaya sendiri, katanya sambil menatap mataku dalam. Aku tak tahu harus berkata apa. Lidahku keluh, tapi dadaku bergemuruh. Kata-katanya menyentuh ruang dalam hatiku yang bahkan Randy belum pernah sentuh. Setelah pertemuan itu, semuanya berubah cepat. Adrian mulai mengirimkan bunga ke kantor, menjemputku sepulang kerja, bahkan menelepon setiap malam. Aku seperti terbawa, arus mimpi indah yang terasa terlalu nyata. Randy mulai mencium perubahan dalam diriku. Lin, kamu beda. Kamu sering ngelamun, sering matiin HP. Aku salah apa? Aku menangis diam-diam. Aku tahu aku mulai menyakiti pria yang selama ini selalu percaya padaku. Tapi hatiku sudah mulai melangkah ke arah lain. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Adrian datang ke rumah. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam dengan logo butik perhiasan mahal. Ibuku membuka pintu dan terkejut melihat pria asing berpakaian rapi berdiri di depan rumah. Permisi, saya Adrian. Boleh saya bicara dengan Arlina dan ibunya? Aku turun dengan jantung berdegup kencang. Randy baru saja pulang kerja dan ikut berdiri di ruang tamu. Tanpa basa-basi, Adrian membuka kotak cincin itu. Cincin berlian mungil bersinar di dalamnya. Arlina, katanya, aku tidak ingin membuang waktu. Aku ingin menikahimu, dan aku ingin keluargamu tahu bahwa niatku serius. Ruangan mendadak hening. Ibuku mematung. Randy menatapku patah, bingung, dan terluka. Dan aku berdiri di antara dua dunia. Cinta yang tumbuh dari kesetiaan, dan godaan dari kemewahan yang belum pernah kurasakan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat air mata menggenang di mata Randy. Tapi aku tak menjawab apa-apa, karena jawabanku baru akan kuberikan besok pagi. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan yang akan kuambil akan mengubah segalanya, termasuk siapa yang akhirnya berdiri di pelaminan bersama Adrian. Pagi itu, dunia terasa sunyi. Bahkan kicau burung di depan jendela tak mampu menenangkan kegelisahan di dadaku. Aku berdiri di depan cermin kamar, memandangi wajahku sendiri pucat, lelah, tapi juga penuh tanda tanya. Aku memikirkan Randy, 5 tahun yang tak sebentar. Tapi kenapa akhir-akhir ini hatiku justru berdebar untuk pria yang baru ku kenal seminggu? Apakah aku gadis yang kejam? Atau hanya manusia biasa yang tergoda oleh kehidupan yang lebih berkilau? Lalu aku ingat kata Adrian semalam. Kita hanya hidup sekali. Kenapa harus menunggu yang tidak pasti? Dan akhirnya, aku memutuskan dengan suara bergetar. Aku menelepon Randy. Ia menjawab cepat, seolah memang sudah menunggu. Randy, aku minta maaf. Aku nggak bisa lanjut. Diam. Tak ada suara dari seberang. Aku memilih Adrian. Detik-detik setelah kata itu keluar dari mulutku, terasa seperti bom yang jatuh di hatiku sendiri. Randy tak menjawab, tapi aku bisa mendengar isaknya. Lirih, tertahan, seperti seseorang yang berusaha tetap kuat saat seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Hari itu aku resmi memutuskan pertunanganku. Ibuku terkejut. Ia tak berkata banyak, hanya menatapku lama seolah mencoba membaca pikiranku. Tapi aku terlalu malu untuk menatap balik. Apakah kamu yakin? Tanyanya akhirnya. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Bu, ia tidak membantah, tidak mendukung. Tapi ada sorot aneh di matanya yang tidak bisa kupahami saat itu. Beberapa hari kemudian, Adrian mengajakku makan malam bersama keluargaku. Tapi ayahku sudah tiada, dan hanya ibuku yang bisa hadir. Saat itulah aku melihat sesuatu yang tak biasa. Selama makan malam, Adrian terlihat terlalu akrab dengan ibuku. Candaan mereka, cara mereka saling menatap, bahkan caranya memotongkan daging. Untuk ibuku semuanya terasa ganjil. Tapi aku menepis pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mereka hanya berusaha bersikap ramah. Setelah pulang, aku bertanya pada ibu, apa ibu mengenal Adrian sebelumnya? Ia terdiam. Dulu, sebatas kenal nama. Tapi baru kali ini, ngobrol. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi hatiku mulai terusik. Dan aku tak tahu bahwa rasa terusik itu hanyalah awan gelap kecil yang akan menurunkan badai besar dalam hidupku. Beberapa hari setelah makan malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin luput dari mataku. Ibuku yang biasanya jarang
Keluar rumah mendadak sering berdandan. Ia mulai memakai parfum, mengecat kukunya tipis-tipis, dan membeli baju baru yang tidak biasa ia pakai. Aku tak ingin curiga, tapi rasa gelisah dalam hatiku semakin sulit ditepis. Sampai suatu sore, saat aku sedang membeli kopi di mal dekat kantor, aku melihatnya, ibuku, duduk di sebuah restoran mewah, bersama Adrian. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Dari balik kaca, aku melihat mereka tertawa. Adrian memegang tangan ibuku sejenak, lalu menyerahkan sebuah kotak kecil yang tak bisa kulihat isinya dari jauh. Aku berdiri mematung, ingin mendekat, tapi langkahku berat. Apa aku harus menyelah, atau pura-pura? Tidak tahu, akhirnya aku pulang dalam diam. Malam itu, aku menunggu ibuku kembali. Saat ia masuk rumah, aku duduk di ruang tamu, lampu menyala redup. Seperti adegan film yang terlalu menyakitkan untuk kutonton. Padahal aku sendiri yang sedang menjalaninya. Ibu dari mana? Tanyaku Data. Ibuku terkejut, tapi ia cepat menguasai diri. Tadi, jalan-jalan. Bosen di rumah terus. Jalan-jalan dengan Adrian. Seketika wajahnya berubah. Waktu seperti membeku. Lin, dengarkan dulu. Sejak kapan kalian dekat? Suaraku bergetar. Sejak makan malam itu, atau bahkan sebelum aku putus dari Randy? Ibuku menghela napas panjang. Aku tidak ingin kamu salah paham, tapi kenyataannya aku memang sedang salah tempat. Kan, aku tertawa getir. Aku pikir aku yang akan menikah dengan Adrian. Tapi ternyata, aku hanya jembatan. Ya, jembatan antara kalian. Arlina, kau tegur ibu dengan nada tegas. Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Bu, malam itu, tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hatiku. Aku masuk kamar dengan perasaan yang hampa lebih sepi dari malam saat aku meninggalkan Randy. Dan sejak malam itu, aku tidak bisa memanggil ibuku dengan rasa yang sama lagi. Karena cinta pertama yang kukejar, kini justru berbalik menjadi luka terkelam yang ditorehkan oleh dua orang paling dekat dalam hidupku. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi sama. Ibu tak lagi banyak bicara, dan aku tak lagi banyak bertanya. Kami hidup di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing yang saling pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adrian tak menghubungiku lagi. Bahkan pesan terakhirku hanya centang satu. Seolah aku tak pernah berarti. Seolah semua makan, malam, perhatian, dan kata-kata manisnya hanyalah bagian dari skenario yang sejak awal tidak ditulis untukku. Hingga suatu pagi, semuanya terjawab. Aku melihat undangan di meja makan. Undangan pernikahan mewah berwarna putih emas. Dengan tangan gemetar, aku membuka dan membaca nama-nama yang tertulis di dalamnya. Adrian Park dan Rista Yuniarti. Rista, itu nama ibuku. Lidahku keluh, napasku tertahan. Aku menatapnya, tapi ia hanya menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Lin, ucapnya perlahan. Adrian datang padaku setelah kalian berpisah. Kami saling nyaman. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku menatapnya lama, ingin marah, ingin menangis. Tapi tak ada satupun air mata yang keluar. Karena ketika luka sudah terlalu dalam, kadang hati hanya bisa diam. Seminggu setelahnya, mereka menikah diam-diam. Tidak ada pesta besar. Tidak ada liputan media seperti biasanya pernikahan CEO. Aku tidak diundang. Bahkan tidak diberi kabar langsung. Aku tahu dari unggahan seorang kenalan kantor yang tak sengaja hadir. Rumah mulai berubah. Ibu atau harus kusebut istri Adrian sekarang mulai jarang pulang. Ia menginap di villa milik Adrian. Tanpa kata, aku seperti terdepak dari kehidupannya. Dan perlahan, aku pun benar-benar tersingkir. Salah satu staf Adrian datang suatu pagi, membawa amplop dan senyum sopan. Ini, permintaan Bu Rista. Katanya lebih baik Mbak Arlina tinggal di tempat lain dulu, agar bisa fokus menyembuhkan diri. Menyembuhkan diri? Dari apa? Dari luka yang mereka ciptakan bersama. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengemasi barang-barangku dan keluar dari rumah yang seharusnya tempat paling aman di dunia. Hari itu, langit mendung, tapi tak ada hujan. Sama seperti diriku. Mendung di dalam, tapi tak bisa menangis lagi. Aku berjalan tanpa arah, tak punya rumah, tak punya kekasih, dan kini, tak punya ibu. Yang ku tahu, aku harus mulai dari awal. Tapi, dari mana? Aku menginap di kos teman kantor selama beberapa hari. Di kamar sempit berukuran 3x3, aku menatap langit-langit setiap malam. Bertanya-tanya, bagaimana bisa hidupku hancur secepat ini? Aku dulu punya tunangan yang mencintaiku tanpa syarat. Aku dulu punya ibu yang memelukku tiap kali aku takut. Dan aku pernah percaya bahwa cinta bisa membawa seseorang pada kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, aku sadar cinta yang salah hanya membawa kehancuran yang tak terduga. Suatu malam,
Aku duduk di beranda kos bersama temanku. Dita, ia menyodorkan ponselnya padaku dengan raut wajah canggung. Lin, kamu harus lihat ini. Aku menelan ludah saat melihat layar. Sebuah foto pernikahan tersebar di sebuah akun gosip bisnis. Adrian mengenakan setelan jas putih elegan. Dan wanita di sampingnya ibuku sendiri memakai gaun pernikahan yang bahkan tak pernah kubayangkan akan ia pakai lagi di usia senjanya. Judul postingan itu seperti tamparan di wajahku. CEO muda menikah diam-diam dengan sosok ibu dewasa. Kami temukan kedamaian satu sama lain. Kedamaian? Aku menahan napas. Nyaris muntah oleh kata-kata itu. Seolah luka yang mereka toreh adalah hasil dari sebuah pencarian suci. Dan di antara komentar yang sibuk memuji keberanian cinta beda usia, tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku adalah anak dari sang pengantin wanita yang pernah dijanjikan masa depan oleh pria yang sama. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk kembali ke rumah. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Tapi pintu rumahku telah diganti kuncinya. Satpam villa berkata bahwa rumah itu sekarang atas nama Burista dan tidak boleh sembarang orang masuk. Aku bukan sembarang orang. Aku anaknya, tapi aku memilih diam. Apa gunanya mengemis cinta dari orang yang sudah mengusirku secara halus? Aku pergi. Kehilangan rumah adalah puncaknya. Hari itu, aku berdiri di tengah keramaian kota, dikelilingi mobil-mobil mewah dan pejalan. Kaki yang tak mengenalku, tak ada yang tahu siapa aku. Tak ada yang tahu hatiku sedang kosong. Dan di tengah kekosongan itulah, seseorang muncul. Randy, ia berdiri di ujung jalan. Tak sengaja melihatku. Matanya membesar, langkahnya cepat. Alina, suara itu masih sama, masih tulus, masih hangat. Aku menunduk, malu, hancur. Tapi Randy menggenggam tanganku bukan untuk memilikinya lagi, tapi seperti seorang sahabat yang datang ketika semua orang pergi. Kalau kamu nggak tahu harus mulai dari mana, ayo mulai dari sini. Dari tempat paling bawah, tapi bukan sendirian. Hari itu, aku menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena luka, tapi karena ada tangan yang tetap bertahan. Saat semuanya memilih pergi. Sejak pertemuan itu, Randy menjadi satu-satunya tempatku kembali berpijak. Ia tidak menanyakan apapun. Tidak tentang Adrian, tidak tentang ibuku, dan tidak juga tentang alasanku tiba-tiba kehilangan segalanya. Ia hanya diam, mendengarkan, dan menyediakan ruang untukku bernapas. Kami sering bertemu di taman belakang perumahan, tempat kami dulu berbagi mimpi. Tapi sekarang, yang tersisa hanya serpihan masa lalu yang berusaha aku susun kembali dengan tangan gemetar. Kalau kamu capek, nggak apa-apa, Lin. Dunia ini memang kadang nggak adil, tapi kamu masih bisa berdiri, kata Randy suatu malam. Dengan mata yang jujur dan suara yang tenang. Aku tak pernah menyangka pria yang paling duluan kutinggalkan, justru yang paling terakhir pergi. Tapi luka yang ditinggalkan ibuku dan Adrian belum juga sembuh. Dan luka itu semakin dalam ketika aku tak sengaja bertemu mereka berdua di acara pembukaan cabang baru perusahaan Adrian, di mana temanku bekerja, dan mengundangku ikut hadir sebagai tamu umum. Ibuku tampil glamor dalam balutan dress mahal, dan Adrian tampak anggun mendampingi. Mereka bagaikan pasangan penguasa dunia, tersenyum bahagia di depan para tamu penting. Seolah-olah tak ada kehidupan yang pernah mereka hancurkan. Dan ketika mata ibuku bertemu dengan mataku dari kejauhan, hanya ada satu hal yang kulihat, kekakuan. Tidak ada kehangatan seorang ibu, tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada rasa canggung. Aku seperti asing, seperti bukan siapa-siapa. Sakitnya melebihi apapun. Aku berjalan keluar dari ruangan sebelum acara usai. Nafasku sesak, tapi tepat di depan pintu hotel, aku bertemu seseorang yang tak kusangka, sekretaris lama Adrian. Alina, katanya pelan. Kamu tahu nggak? Pernikahan mereka sebenarnya bukan pilihan Adrian. Aku menoleh cepat. Maksudmu? Dia ragu sejenak, lalu mendekat dan berbisik. Burista, dia datang ke kantor hampir tiap hari setelah kamu pergi. Mereka dekat, tapi rumor di dalam. Katanya dia memegang satu hal penting tentang keluarga Adrian. Sesuatu yang membuat Adrian tak bisa menolak menikahinya. Aku tertegun. Dunia berputar di kepalaku. Apakah ini benar? Jika benar, berarti selama ini Adrian tidak benar-benar mencintaiku, tapi dia juga tidak mencintai ibuku. Dia hanya dikendalikan. Aku pulang malam itu dengan pikiran yang kacau. Aku terjaga sepanjang malam, bertanya-tanya, apakah aku korban atau bagian dari kesalahan yang lebih besar? Satu hal yang pasti, aku tak bisa terus menjadi penonton dari hidup yang direbut dariku. Jika ingin tahu kebenaran, aku harus mencarinya sendiri, sekalipun itu berarti
membuka luka yang lebih dalam lagi. Dan malam itu juga, aku mulai menelusuri semuanya. Aku menghubungi beberapa kenalan lama Adrian yang dulu sempat akrab denganku. Sebagian mengabaikan pesanku, sebagian lainnya hanya memberikan jawaban basa-basi. Sampai akhirnya, satu nama muncul di pikiranku, Tante Melani. Kakak dari almarhum ayah Adrian, yang dulu sangat menyayangiku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Wajahnya menua, tapi sorot matanya masih tajam seperti dulu. Aku tahu kenapa kamu datang, Lin, katanya tanpa basa-basi. Tangannya menggenggam erat cangkir kopi yang masih penuh. Apa benar, Adrian dipaksa menikahi ibuku? Tanyaku lirih. Tante Melani menunduk lama, seolah sedang bergumul dengan sesuatu yang berat di hatinya. Lalu akhirnya ia bicara. Pelan tapi kata-katanya memukul seperti badai. Rista tahu rahasia besar tentang ayah Adrian. Rahasia yang bisa menghancurkan nama besar keluarga mereka. Aku membeku. Apa? Dulu, ayah Adrian pernah terlibat skandal keuangan besar. Tapi disembunyikan lewat bantuan orang dalam. Hanya segelintir yang tahu. Dan Rista, dialah orang dalam itu. Dia punya dokumen buktinya. Semacam asuransi. Jika Adrian tak menikahinya, dia akan membuka semuanya ke publik. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ibuku yang kupikir hanya haus cinta, ternyata mempermainkan masa depan orang lain demi kekuasaan. Dan Adrian, dia hanya catur yang dipaksa bergerak. Apa Adrian tahu bahwa aku tahu semua ini? Tanyaku lemah. Tante Melani menggeleng. Belum, tapi kalau kamu ingin menghadapinya, lakukan sekarang, sebelum segalanya makin hancur. Malam itu, aku berdiri di depan gedung rumah Adrian. Hujan turun deras. Payung di tanganku hampir terbang karena angin. Tapi aku tetap berdiri. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kebenaran yang siap kutumpahkan. Pintu terbuka. Adrian muncul dengan mata yang lelah dan wajah penuh keraguan. Tapi ketika ia melihatku basah kuyup di depan rumahnya, ia hanya berkata satu hal. Kenapa kamu kembali, Arlina? Dan aku menjawab dengan suara yang gemetar, tapi pasti. Aku kembali, bukan untuk menangis, Adrian, tapi untuk mengakhiri semuanya, termasuk kebohongan yang kamu sembunyikan. Adrian mematung di ambang pintu. Matanya menatapku lama, seperti mencoba mencari makna di balik kata-kataku. Apa yang kamu maksud? Lin, suaranya pelan. Tapi aku tahu dia mengerti arah pembicaraanku. Aku melangkah masuk tanpa undangan. Air dari rambutku menetes di lantai rumah yang dulu sering kami injak bersama. Kenangan itu seperti hantu tak terlihat, tapi terasa. Rista memaksamu menikahinya karena dia tahu rahasia masa lalu ayahmu. Bukan, ucapku tanpa tedeng aling-aling. Adrian terdiam. Wajahnya memucat. Dia mengancammu akan membuka aib itu jika kamu tidak menurutinya. Lanjutku, berusaha menjaga suara tetap tenang walau dadaku sesak. Adrian akhirnya duduk, tangannya menutupi wajahnya. Aku ingin melindungi keluargaku. Lin, aku tidak punya pilihan. Lalu bagaimana denganku? Apa aku tidak pantas dilindungi juga? Suaraku pecah, tak mampu lagi membendung air mata. Justru karena itu aku menjauhimu, katanya pelan. Aku tak mau kamu ikut hancur dalam kekacauan ini. Aku tertawa getir. Lucu, kamu menikahi ibuku agar aku tidak hancur. Tapi kamu lupa kamu menghancurkanku dengan caramu sendiri. Diam, sunyi menggantung di antara kami. Hanya suara hujan di luar jendela yang menjadi saksi keheningan. Aku masih mencintaimu, Lin, ucap Adrian lirih. Setiap malam aku menyesal. Tapi setiap kali aku ingin membatalkan semuanya, Rista mengancam lebih dalam. Aku menatapnya. Lama, luka di hatiku menjerit. Tapi bagian kecil dari hatiku masih menyisakan sisa-sisa cinta yang tak mampu mati. Kalau begitu, kita lawan dia bersama, kataku akhirnya. Biar semua tahu, biar semua terbongkar. Aku tak takut. Adrian mengangkat wajahnya. Kaget. Kamu yakin? Aku mengangguk. Mesti hatiku gemetar. Kebenaran lebih penting dari reputasi. Aku sudah kehilangan segalanya karena diam. Kali ini aku memilih bersuara. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat mata Adrian menyala. Bukan karena takut tapi karena harapan. Tapi harapan saja tidak cukup, ucap Adrian. Suaranya parau. Rista bukan orang biasa. Dia akan melakukan apa saja. Bahkan hal yang tak pernah kita bayangkan. Aku menatapnya tajam. Kalau kita tidak mulai melawan sekarang, kapan lagi? Mau sampai kapan kamu hidup dalam tekanan dan aku hidup dalam luka? Adrian menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mengangguk tegas. Aku akan urus semua dokumen pembatalan pernikahan. Tapi kita perlu bukti kuat kalau dia memaksa dan memeras
katanya serius. Aku membuka tas selempangku dan mengeluarkan sebuah flash disk. Aku punya ini, rekaman telepon Rista dengan pengacara ayahmu. Secara tak sengaja aku temukan saat membereskan kamar mama. Isinya cukup menghancurkan. Adrian mengambilnya dengan tangan bergetar. Kalau ini benar, maka semua bisa berubah. Namun sebelum kami sempat membahas lebih lanjut, ponsel Adrian berdering keras. Namanya muncul di layar. Rista, dia menatapku sejenak, lalu mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Adrian, kau pikir bisa sembunyi dari aku? Kau pikir aku tidak tahu Alina datang ke rumahmu malam ini? Kamera keamanan milik tetanggamu sangat jujur. Suara Rista terdengar licik dan menakutkan. Adrian menggenggam ponsel erat. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Kamu tahu jawabannya. Selama aku masih memegang rahasia ayahmu, kamu milikku. Dan kalau kau pikir bisa main-main dengan Arlina lagi, aku pastikan dia akan lenyap dari hidupmu selamanya. Klik, telepon ditutup, dan dunia terasa runtuh. Aku memandang Adrian dengan mata yang membara. Dia baru saja mengancamku. Dan itu kesalahan terakhirnya. Bisik Adrian, kami tak lagi bicara banyak malam itu. Hanya menyiapkan rencana-rencana besar yang akan mengguncang segalanya. Aku tahu jalan ini berbahaya, tapi aku juga tahu jika kami tetap diam, maka cinta kami akan mati sia-sia. Dan malam itu juga, kami mulai menyusun strategi. Di ruang kerja Adrian, di balik pintu yang terkunci dan tirai yang tertutup rapat, kami berdua membongkar satu demi satu bukti yang kupunya. Rekaman suara, dokumen transaksi rahasia, dan bahkan foto-foto Rista bersama seseorang yang ternyata adalah detektif bayaran. Dia menyewa orang untuk menguntit kita. Gumam Adrian sambil menunjuk wajah pria di foto. Orang ini bukan pengacara. Dia mantan penyidik yang dikeluarkan karena kasus suap. Jantungku berdebar lebih cepat. Rista, dia tak hanya memeras. Dia memanipulasi seluruh hidupmu. Adrian menatapku lama. Tapi dia juga tahu satu rahasia tentang ayahku, sesuatu yang membuat keluarga kami terus diam. Aku terdiam. Rahasia apa? Adrian menghela napas dalam. Sebelum ayahku meninggal, dia pernah memberi Rista akses penuh ke salah satu akun perusahaan karena tekanan dari Rista sendiri. Akun itu dipakai untuk pencucian uang, dan kalau sampai ketahuan, reputasi keluarga akan hancur. Rista menyimpannya sebagai senjata. Aku menggenggam tangan Adrian. Kita bisa bongkar ini pelan-pelan, tapi kita butuh satu hal penting. Saksi dari dalam. Adrian tersentak. Kamu benar. Dan saat itu juga, dia menelepon seseorang. Suara di seberang terdengar gugup, namun setuju untuk bertemu esok pagi. Namanya adalah Tanya, mantan asisten pribadi Rista, yang dulu tiba-tiba dipecat tanpa alasan. Keesokan harinya, kami bertemu Tanya di sebuah kafe kecil. Ia datang mengenakan kacamata hitam dan syal menutupi sebagian wajahnya. Saya tahu kalian ingin menjatuhkannya, katanya sambil bergetar. Saya juga ingin. Dia menghancurkan hidup saya, tapi saya punya syarat. Apapun, kata Adrian. Mantap, lindungi adik saya. Dia masih bekerja di perusahaan Rista. Kalau kalian bisa jamin keamanannya, saya akan bongkar semuanya, semua yang saya tahu. Aku dan Adrian saling pandang. Ini bukan sekadar perang pribadi. Ini sudah menyangkut hidup orang lain. Dan kami tahu, malam-malam kami ke depan tak akan pernah lagi sama. Karena sejak pertemuan dengan Tanya itu, hidup kami berubah total. Keesokan harinya, sebuah email anonim berisi sebagian kecil dari bukti yang Tanya serahkan tersebar ke jajaran direksi dan media bisnis papan atas. Rista panik. Ia memanggil semua orang ke ruang rapat darurat. Wajahnya merah padam dan suaranya bergetar ketika berteriak. Siapa yang berani menyebar ini? Namun kali ini, ia tak lagi bisa menyalahkan siapapun. Tanya, dengan tenang, menyerahkan seluruh file yang ia simpan selama bertahun-tahun. Rekaman percakapan Rista memaksa klien menandatangani kontrak fiktif, dokumen keuangan dengan nama palsu, dan bahkan rekaman CCTV di mana Rista memasukkan dokumen ke dalam berangkas keluarga Adrian secara diam-diam. Semua ini akan kuungkap ke publik jika kalian tidak melindungi adik saya, ujar Tanya dingin. Adrian langsung menanggapi. Kami sudah siapkan tempat kerja baru dan aman untuk adikmu. Dia bisa pindah malam ini juga. Tanya menangis lega. Terima kasih. Ini bukan cuma untuk balas dendam. Ini tentang keadilan. Namun, di saat kami berpikir semuanya akan berjalan lancar, Rista mengumumkan sesuatu yang mengejutkan keesokan paginya. Dalam sebuah konferensi pers yang mendadak, dia berdiri dengan wajah polos dan penuh air mata. Lalu berkata, saya difitnah.
Semua bukti itu palsu, dan saya akan menuntut balik orang-orang yang mencemarkan nama baik saya. Berita itu viral, publik terbagi. Ada yang membela Rista, ada yang mulai curiga. Tapi yang membuat kami benar-benar tercengang adalah pengumuman. Terakhirnya, saya juga sedang mengandung anak Adrian, dan kami akan segera menikah. Jantungku seperti diremas. Semua yang kami bangun dihancurkan dalam satu kalimat manipulatif. Adrian terpaku. Itu tidak mungkin, gumamnya. Tapi Rista sudah pergi, meninggalkan ledakan berita yang merusak semua yang kami susun. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Adrian benar-benar kehilangan arah. Tidak mungkin, gumam Adrian sekali lagi. Seolah berharap ucapannya bisa memutar waktu. Aku memeluk lengan bajunya erat, mencoba menenangkannya. Tapi dia menatap kosong ke layar televisi yang masih menayangkan Rista tersenyum manis di hadapan kamera. Setelah beberapa saat terdiam, Adrian berdiri. Aku harus tahu kebenarannya. Sekarang, tanpa pikir panjang, kami langsung menuju rumah sakit langganan Rista. Adrian memaksa bertemu dokter kandungan yang disebut dalam berita. Tapi ketika kami tiba, dokter itu justru tampak gugup. Saya tidak bisa membicarakan ini tanpa izin pasien, katanya. Adrian menatapnya tajam. Kalau kau tidak bicara, besok pagi semua surat izinku untuk rumah sakit ini akan dicabut. Akhirnya, dengan ragu-ragu, sang dokter berkata pelan, Rista tidak pernah datang untuk pemeriksaan kehamilan. Bahkan tidak tercatat sedang hamil di sistem kami. Aku membeku. Adrian terdiam lama, lalu perlahan berbalik. Wajahnya penuh kecewa. Bukan hanya karena kebohongan Rista, tapi karena ia nyaris terjebak 2 kali oleh wanita yang sama. Malam itu, Adrian memanggil Tanya. Kita perlu rencana lebih besar, katanya. Dan rencana itu pun dimulai. Mengungkap semua manipulasi Rista secara publik dan resmi, dengan melibatkan seorang ahli forensik digital, auditor independen, dan bahkan media ternama yang siap menyiarkan kebenaran secara langsung.